saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hai, saya Kurnia. Di video kali ini kita bakalan ngebahas satu buah power tools dari merekan yang pendatang baru. Ketimbang merek-merek lain, mungkin kalian bakalan jarang banget nemuin merek ini di pasaran. Saya aja beli salah satu power tools keluaran dari merek terbaru ini dari marketplace online yang memang di package dan langsung dikirim dari perusahaannya. Menurut saya ini menjadi hal yang menarik ketika kita mencari merek tertentu di marketplace online misalnya, atau di toko-toko power tools yang ada di kota sobat. Kita biasanya menemukan merek-merekan yang ya lazim kita kenal lah. Tapi produkan ini setelah saya cari di marketplace online, saya hanya menemukan dari perusahaannya langsung. Jadi perusahaannya memiliki marketplace online di beberapa online shop dan langsung memasarkan produknya. Produknya pun menurut saya nggak main-main, karena dengan harga yang relatif lebih miring ketimbang para pesaingnya, justru produk-produk yang dikeluarkan dari merek terbaru ini lebih cenderung lebih cenderung banding package-nya itu elegan, lebih cenderung kepuasan konsumen itu lebih diperhatikan, nggak asal-asalan. Bahkan ketika kita terima pun masih dalam keadaan utuh, baik itu kardusnya karena dibalut dengan bubble wrap yang cukup tebal, sehingga menurut saya ini menjadi nilai jual yang patut diperhitungkan oleh para pesaingnya di dunia power tools Indonesia. Sebelum review, kita unboxing dulu yuk. Tapi jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, komen jika kalian punya pertanyaan seputar video ini, dan share jika video ini kalian rasa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut unboxingnya. Nih, saya gak bohong kan, kalau produk dari Orion ini dikemas secara apik dan aman. Tampak luarnya aja, mau itu bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, benar-benar dikemas dengan apik dan aman. Sudah mencerminkan selera saya ketika membeli power tools ini. Tapi nyatanya kejutan itu gak berhenti sampai di situ aja sobat. Tetap pantengin terus video ini ya buat tahu kejutan apa lagi yang ada di dalamnya. Eits, sobat juga perlu tahu, seluruh video ini bukan endorsement ya. Jadi ini benar-benar murni berbagi pengalaman saya ketika berbelanja produk dari Orion ini. Yang awalnya ragu karena ini merekan baru, tapi semua keraguan itu akhirnya terbayarkan. Mari sekarang kita kupas bubble wrapnya. Kalau dilihat dari bubble wrapnya, ini terdiri dari 2 lapis ya sobat. Jadi nggak terlalu tipis, tapi nggak bisa dibilang tebal juga. Cukup lah. Wow, ternyata kemasan kardusnya glossy dan tebal. Desainnya juga elegan, hanya ada sedikit penyok pada tepiannya. Dan yang saya salut dari produk ini yaitu ada segel mau itu di bawah maupun di atas kardusnya yang bermakna produk ini original. Ketimbang produk serupa yang sebelumnya saya pesen, tentu bobot keseluruhan mulai dari kemasan sampai isi dan lain sebagainya ini lebih berat. Kalau yang sebelumnya hanya 1,5 kg aja, tapi kalau ini 2,5 kg. Iya nih sobat, aduh sampai kelupaan. Yang saya mau unboxing dan review ini yaitu polisher alias mesin poles ya. Mereknya dari Orion, serinya EP6100. Di spesifikasinya tertulis kapasitas cuk 150 mm, input power 450 watt aja, variabel kecepatannya dari 0 sampai 4500 rpm, rate frekuensinya 50 Hz dan rate voltage-nya 220 volt. Dan tercantum tulisan heavy duty power tools yang kalau didefinisikan berarti alat ini bisa dipakai buat kerja keras. Tapi apa benar demikian? Buat tahu jawabannya nanti di akhir video akan kita ulas kelebihan dan kelemahannya. Prinsip yang selama ini saya pegang ketika nge-review produk, jika memang ada kelebihan dari produk tersebut saya pasti apresiasi. Tapi kalau ada kelemahannya, ngapain juga saya tutup-tutup?
Karena yang terpenting buat saya ketika saya dapat menyajikan informasi yang mengedukasi bagi para viewers tentang suatu produk yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat sobat sekalian. Langsung aja yuk kita buka kardusnya. Nah, ini kejutan lainnya. Bisa sobat lihat kan kalau di dalam kardus ada box pelindungnya juga. Sudah mah dikasih bubble wrap, ada kardus, ada box pelindungnya juga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jadi kalau sobat beli produk ini gak perlu khawatir tercecer tuh, atau misalkan kecipratan air kalau abis sobat pakai terus misalkan sobat beres-beres gitu. Tinggal simpen deh. Mesin juga akan lebih awet karena gak terpapar debu juga sama percikan air yang tadi saya bilang. Dan menurut saya tempat penyimpanannya juga ini cukup kokoh dan tebal. Desainnya juga futuristik, perpaduan warnanya juga menarik. Nah, saatnya kita buka aja ya tempat penyimpanannya ini. Kira-kira ada apa aja ya isinya? Bisa sobat lihat kan? Yang pertama ada plastik yang berisikan technical datasheet, kartu garansi resmi dari Orion. Nah, sobat perlu tahu juga nih, Orion ini di bawah naungan PT Indotara Persada. Jadi kalau sobat cari merek Orion di toko online, biasanya langsung dijual oleh PT Indotara Persadanya. Kalaupun sobat mau klaim garansi misalkan, sobat bisa langsung klaim ke PT Indotara Persadanya. Lalu ada juga kunci yang berfungsi untuk mengencangkan dan membuka pit velcro. Lalu ada juga carbon brush. Sobat bisa lihat kan kondisi carbon brushnya ini mulus ya, nggak hancur. Lalu ada hand grip yang memiliki motif sehingga lebih comfort dan tidak licin ketika kita pegang. Lalu ada pad velcro-nya juga yang didesain lebih bagus dan kokoh ketimbang desain pad velcro pada umumnya. Lalu ada celah kunci pada bagian pad velcro-nya yang mana jika suatu saat pad velcro ini terlalu kencang maka dapat dikombinasi dengan kunci. Kunci bawaannya di bagian cup polisher, kunci yang satunya lagi di bagian pad velcro-nya ini. Lalu untuk pad polishnya ada wall pad tapi nggak ada foam padnya, dan wall padnya ini jahitannya lebih rapih dan bahannya lebih tebal. Lalu untuk colokannya ini pakai Europlug, jadi nggak perlu converter alias tinggal colok di steker rumah sobat. Nah ini ada unitnya juga. Desainnya menurut saya lebih menarik dan kokoh dan lebih futuristik. Kalau sobat cari di luaran yang modelnya sama seperti ini bisa sobat temukan di merek H&L atau NRT Pro atau Ryu. Hanya saja kalau secara bundling dan harga tentu Orion ini menurut saya lebih worth it buat sobat miliki. Oh iya, bedanya sama model lain, kalau model ini hanya ada satu arah ya. Jadi maksudnya perputarannya itu hanya pada satu arah aja. Jadi nggak bisa ke kiri ataupun ke kanan, jadi hanya ke kanan aja. Dan di sini juga ada fitur trigger lock yang lembut banget kalau kita tekan. Nah, untuk variable speednya ini terletak pada handle bagian bawah, disertai penomoran yang lebih memudahkan kita untuk mengatur kecepatan. Dan menimbulkan rasa nyaman ketika kita menekan trigger karena variable speednya ini nggak menyatu sama trigger. Saya lebih menyukai model trigger yang seperti ini.
Benar-benar nyaman ketika kita tekan. Karena konturnya meliuk mengikuti bentuk tangan dan lebih lembut ketimbang yang sebelumnya saya review. Ketika melakukan penguncian pun juga lebih mudah. Ini sih saya angkat topi karena harga murah tapi tanpa mengesampingkan kualitas. Sekarang kita pasang hand gripnya yuk. Wah, bener sih, ini lebih nyaman kalau digenggam. Kalau tanpa hand grip justru alat yang semacam ini tuh bakal kurang stabil sobat. Kecuali kalau bobotnya lebih berat dari ini. Beberapa model lain yang seperti ini atau yang seperti model Gerinda memiliki berat yang lebih dari ini. Tapi ya harganya juga tentu lebih mahal dan dayanya di atas 1000 watt. Kita pasang juga pad velcro-nya seperti ini dan kita lakukan penguncian seperti ini. Mudah kan sobat? Sekarang kita coba nyalakan unitnya di listrik 450 watt. Kita coba di speed terendah dulu. Kita tekan triggernya dan ternyata nggak mau muter ya sobat. Lalu kita agak naikkan lagi speednya. Nah, alat ini baru bekerja di antara speed 2 dan speed 3. Kalau kita pindahin ke speed 4, lonjakan kecepatannya itu lebih terasa. Dan setahu saya variable speed ini kerjanya gak jauh beda sama potensiometer. Jadi lebih ke mengatur arus daya yang masuk atau keluar. Kalau di speed 1 berarti arus dayanya dikecilkan, makin dinaikkan sampai mentok di speed 6 arus dayanya makin terbuka. Dan soal suara yang ditimbulkan dari mesin ini lebih lembut ketimbang mesin yang pernah saya review sebelumnya. Angin yang keluar dari mesin pun lebih kenceng. Itu berarti menandakan bahwa putaran dari mesin ini lebih kenceng ya. Namun perlu sobat tahu bahwa saya bukan tipikal orang yang fanatik terhadap satu merek dari power tools ya. Karena contoh, seperti saya punya Gerinda dari merek A, saya punya mesin bor dari merek B, saya punya mesin jigsaw dari merek C, punya mesin screw saw dari merek D. Jadi beragam power tools dengan merek-merek yang berbeda gitu. Jadi kayak lebih lebih mencari-cari experience dari merek-merek yang berbeda seperti apa sih gitu. Dan kok saya nemu nih satu produsen power tools yang dengan banding package lebih dari harganya justru. Dan ini bukan endorse ya, ini betul-betul real. Saya kalau misalkan ada yang kekurangan atau kelemahan, saya pasti omongin. Tapi kalau misalkan ada kelebihan, saya juga nggak mau tutup-tutupin gitu. Jadi ketimbang kalian penasaran, mending yuk kita beranjak aja ke proses tahapan reviewnya. Nah, coba deh kalian bayangin, saya dapetin ini Orion Polisher dengan seri FP6100 hanya dengan harga berapa? 205.000 aja. Nah, alasan yang mendasari kenapa saya beli produk ini kok beli lagi, bukannya kemarin udah kita sempat review juga salah satu produk power tools dari merek tertentu ya. Kenapa kok beli lagi? Ya seperti yang udah saya utarain alasannya, karena power tools yang sebelumnya itu memiliki ada cacat produksi lah.
dan produsennya tidak memilih proses retur, melainkan lebih memilih proses refund barang, sehingga ya saya nerima lagi duitnya yang seharga 210.000 itu. Tapi coba deh sobat lihat, dengan harga 205.000, saya kira ini bobotnya lebih berat. Kemarin saya balikin barangnya itu bukan harga ya, beratnya itu sekitar 1,6 kilo, tapi saya lihat kemarin di pengirimannya ini sampai 2,4 sampai 2,5 kilo. Jadi adalah mungkin hampir 1 kilo bedanya. Nah, kita coba buka yuk. Ini sebetulnya saya udah sempat buka kemarin buat di video awalnya yang unboxing itu. Jadi ada beberapa kelengkapan seperti buku petunjuk, seperti buku panduan, manual book. Saya simpen gitu, takut hilang. Sama kalau nggak salah ada carbon brush juga yang saya simpen. Jadi di sini lebih saya simpen kayak power toolsnya dan kelengkapan lainnya yang istilahnya yang membantu pada saat proses penggunaan aja. Kita coba buka yuk. Oh iya, sebelum dibuka, kalian juga udah lihat mungkin ya, kalau kemarin cuman bermodalkan plastik di luarnya, sedangkan ini dibungkus pakai bubble wrap yang cukup tebal. Terus ininya juga bukan abal-abal ya, ini tebal ketimbang yang kemarin itu. Wah, kalau kemarin hancur, kalau ini tebal dan ini lebih eksklusif lah menurut saya. Terus ditambah lagi ada boxnya 205.000 itu udah dapat boxnya, dan boxnya gede juga. Dan di sini ada luas fungsinya, udah bagus banget. Kita coba buka. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Ini sekali lagi, ini cuman nyimpen barang-barang yang sekiranya bisa langsung saya pakai gitu. Jadi bukan barang-barang kayak kelengkapan lainnya kayak kartu garansi dan lain-lainnya udah saya simpen. Nah, keunggulannya menurut saya dari segi hand gripnya aja itu dia udah punya motif seperti ini. Jadi ketika kita genggam itu dia lebih lebih nyaman dan gak licin karena dia punya motif-motif semacam ini. Tapi overall bentuknya sama, hampir sama. Tapi enak banget di genggaman, bener deh. Lalu ya biasalah kunci buat ngencengin. Terus wah, ini tuh kalau dibandingin sama yang kemarin, ini tuh kayak bukan sembarang power tools. Itu berat banget, hampir beratnya itu mungkin kalau dibandingin sama mesin bor cordless aja yang pakai baterai kecil itu, ini lebih berat bener deh. Ini menandakan bahwa komponen di dalamnya itu memang berat gitu. Ini bukan berat karena casing, tapi karena mesinnya emang berat. Kita coba simpan dulu di sini. Kita ke bawahin dulu aja. Nah, mesin Orion ini menurut saya lebih berat. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai handle ini, tangan itu bakalan ngerasa capek. Cuma menurut saya memang mesin poles itu semestinya memiliki bobot yang proporsional, karena kalau misalkan terlalu ringan juga itu malah jadi keguncang-guncang si mesinnya. Nah, itulah kenapa gunanya ada hand grip ini juga, biar
si mesinnya ini lebih stabil kita pegang kayak gini. Itu juga wah lebih kokoh gitu, lebih mantep aja gitu kita pegang. Terus ini hand grip bisa dipindahin dari kiri ke kanan ya, seperti produk yang sebelumnya juga seperti itu. Terus juga materialnya itu ini tuh lebih tebal kalau menurut saya, walaupun di beberapa bagian seperti bagian ini sama ini ada cacat atau scratch di bagian rubber atau karetnya, tapi ini nggak masalah, ini nggak mengurangi fungsi sama sekali. Cuman di sini tuh ada kelebihan lain. Jadi ketika misalkan kita nih, kalau di produkan sebelumnya itu kan ketika kita tekan seperti ini lalu kita tekan triggernya seperti ini, dia tuh nggak langsung mau ngunci, jadi susah banget. Makanya saya bilang bahwa dibandingkan dengan mesin bor aja itu lebih sulit buat kita melakukan penguncian dengan trigger lock. Kalau ini tuh lebih mudah. Jadi walaupun kita speednya kencengin juga, ini tuh lebih mudah. Dan enaknya di bagian triggernya ini atau tuas saklarnya ini nggak ada lagi yang namanya pengaturan speed atau variable speed, karena di produk ini dipindahin variable speednya itu ada di sini. Jadi di sini tuh ada angka dari mulai angka 1 sampai angka 6. Nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, indikator angka ini justru akan lebih memudahkan kita ketika kita melakukan pemolesan di kemudian hari, agar hasil dari pemolesan dapat lebih konstan. Jadi kayak misalkan sebelumnya kita mau pakai speed 3 nih, nah terus misalkan di kemudian hari pengen pakai speed 3, ya udah gitu, posisiin aja serupa dengan yang sebelumnya gitu. Sedangkan kalau yang kemarin itu udah mah di sininya nyatu sama trigger, terus kita juga ngerasa kurang nyaman aja kalau misalkan kita nggak pakai speed lock kayak gini. Kalau ini kan mau pakai speed lock mau enggak juga enak banget buat buat ditekannya enak banget gitu. Terus juga kalau misalkan bobot berat kayak gini tuh, kalau misalkan kita mau melakukan proses pemolesannya gini, jadi ada penekanan yang kita nggak perlu tekan terlalu dalam, dia udah benar-benar bisa neken gitu. Kalau yang kemarin mungkin adalah kisaran beda bobotnya ada mungkin setengah kilo mungkin ya, karena kalau dengan kelengkapan yang di bundling di produkan ini, justru produkan ini lebih sedikit sebetulnya. Kalau kemarin kan dapat flat foam pad 1, wide foam pad 1 sama wall pad 1. Kalau ini cuma dapat wall pad aja 1, jadi saya mesti beli lagi foam pad buat melakukan pemolesan. Tapi menurut saya membeli lagi foam pad itu lebih baik ketimbang kita mengandalkan foam pad bawaan. Karena kalau misalnya kita mengandalkan foam pad bawaan, justru nanti tahap pemolesan berjenjang itu nggak bisa kita lakukan. Sedangkan kemarin itu kan heavy duty cutting, jadi nanti hasilnya itu kalau misalnya kita nggak hati-hati, justru malah dapat menimbulkan baret-baret yang terlalu dalam atau bahkan nggak rata di permukaannya, sehingga kita memerlukan tahapan pemolesan secara berjenjang dan menggunakan alat ini secara hati-hati. Jadi setahu saya mesin polisher itu ada dua macam. Ada yang tipenya rotary seperti ini, jadi dia pakai pad velcro yang cuma muter doang. Lalu ada juga model mesin polisher yang dual action, atau dia nggak cuma muter, melainkan dia juga goyang-goyang, gerak-gerak gitu. Dan itu sebetulnya lebih aman buat kita gunakan. Ya kita pemula, saya terutama gitu, pemula itu sebetulnya lebih aman, cuman harganya nggak aman di kantong. Karena harganya minimal 1 juta lebih lah itu, sedangkan ini harganya 200.000. jadi kalau misalkan ini mengadopsi sistem seperti layaknya mesin bor atau misalkan
mesin impact range gitu ya, mau apa dikata, asalkan kita memiliki kehati-hatian dalam proses pemakaiannya. Kalau misalkan kita gak hati-hati ya nanti kalau misalkan nggak rata ataupun gompal-gompal ya kita juga sih yang rugi ya gitu. Tapi ada satu lagi nih yang mau saya bahas dari mesin polisher ini, bedanya sama tipe yang kemarin. Kalau tipe yang kemarin itu kan dia punya cover di sini, sedangkan ini enggak. Tapi itu sebetulnya sih menurut saya nggak terlalu nggak terlalu membantu juga sih adanya cover. Karena kalau misalkan gerinda itu ya penting. Kalau misalkan gerinda terus mata gerindanya pecah kan bahaya juga ya ke penggunanya. Tapi kalau ini kan dia sistemnya rotari dan kita pakainya kayak gini, jadi kalaupun kelempar juga itu nggak bakalan langsung kena ke penggunanya, tapi juga nggak kecil kemungkinan buat terjadi, karena kalau ini dia cuma satu arah. Saya nggak bisa bilang ini suatu kekurangan juga dari mesin ini, karena dari mesin yang sebelumnya yang pernah saya review, saya juga bingung fungsi dari adanya rotasi ke kiri ke kanan itu buat apa gitu. Kalau misalkan mesin bor sih masih rasional ya, ketika kita pakai mesin bor terus mata bornya masuk ke dinding misalnya, terus kita pengen cabut lagi mata bornya kan tinggal kita ubah rotasinya secara terbalik sehingga lebih memudahkan mesin bor untuk menarik mata bornya. Sedangkan kalau yang seperti ini buat apa rotasi, sebetulnya saya masih bingung. Mungkin sobat-sobat ada yang tahu, nanti saya tunggu jawabannya ya di komentar. Tapi menurut saya yang terpenting sih pengunciannya. Walaupun dia punya cover, namun pengunciannya nggak kenceng, ya itu juga nanti bakalan kelempar juga. Nah khawatirnya tuh kalau misalkan kena ke kendaraan kalian, yang tadinya kalian kepengen mulus kendaraannya gitu, tapi malah jadi stretch atau lecet karena kelempar sama pad velcro. Terus perbedaan lainnya, kalau misalkan yang kemarin itu buat kita pasang hand grip itu kita mesti letakkan di cover, sedangkan ini nggak perlu lagi. Jadi ini langsung aja kita bisa pasang seperti ini ke bodinya gitu. Mau di kiri mau di kanan juga sama aja, tergantung dari kenyamanan kalian. Tapi di sana kita bisa menilai bahwa produk ini udah lebih sesek kalau kata bahasa Sundanya, atau lebih kokoh ketimbang produk yang sebelumnya. Karena kalau misalkan covernya sampai patah atau sampai belah, pecah, itu nggak ada gantinya. Itu sih sulitnya. Jadi biasanya kita punya power tools terus ada spare partnya, ini nggak jual. Nanti juga kan dampaknya juga ke kita juga. Kita nggak bisa pakai ini, otomatis kita nggak bisa pakai ini. Apa lagi ya, kayak misalkan kita pakai pad velcro yang tipe kecil 3 inch, itu nggak bakalan kelihatan kalau yang kita pakai cover. Jadi jarak pandang kita itu jadi terbatas karena terhalang oleh covernya itu. Sedangkan kalau ini kalian mau pakai ukuran 3 inch, 5 inch, atau mungkin 7 inch juga bisa. Karena 3 inch itu kan kalau objek-objek yang mau kita poles itu lebih kecil, relatif lebih kecil. Lalu yang pernah saya bahas juga tentang voltase. Kalau ini dia jujur bilang 450 watt. Kalau yang sebelumnya itu bilang 600 watt. Dan itu menurut saya gede banget. Padahal dengan mungkin bukan voltase tapi melainkan tegangan listrik.
maaf saya koreksi ya, tegangan listrik dibandingkan dengan yang ini lebih jujur. Karena kalau yang kemarin itu saya coba di tegangan listrik 450 watt aja masih nyala. Jadi buat tegangan awalnya dia nggak jelek. Untuk helm yang pertama ini helm cadangan yang sudah pernah saya repaint, tapi bukan pakai kompresor, melainkan pakai spray gun elektrik. Jadi hasilnya ya ngulit jeruk banget kayak gini. Karena sudah lama juga, jadi saya perlu amplas pakai amplas ukuran 1000, lalu naik ke 1500 dan terakhir 2000. Lalu baru kita lakukan pemolesan. Untuk permulaan saya hanya memakai rubbing compound kalengan dari Ivory dan wax kaleng dari Kit. Buat yang pengen tahu cara molesnya, nanti kita bikin konten yang khusus membahas tentang hal tersebut ya. Nah ini buat hasil-hasilnya sobat. Nah, untuk yang kedua ini helm yang biasa saya pakai. Dan sobat bisa lihat kan, jadi kinclong lagi. Terakhir saya coba buat moles sebagian bodi mobil Suzuki S-Team tahun 94. Di antaranya saya poles bagian kap depan dan bagian samping, dan bisa sobat lihat kan ini hasilnya. Kalau belum sempurna mohon dimaklum aja ya, karena saya bukan profesional dalam bidang ini, dan untuk bahan compound, polish, dan waxnya juga belum memadai. Oh ya, biar fair juga, saya bakalan ungkapin kekurangan dari mesin polisher Orion EP6100 ini. Di antaranya, mesin ini mudah panas kalau kita lakukan aktivitas polish dengan cara menekan objek. Bahkan sempat timbul asap juga dari bagian ventilasi mesin. Tapi justru kalau gak ditekan, maka pad polishnya ini gak akan optimal. Alat malah loncat-loncat dan menimbulkan baret gak karuan. Relatif untuk mesin polish tentang harga seginian permasalahannya sama, yaitu torsi alias kekuatan memutarnya yang rendah. Kita gak akan bisa main poles lambat kalau pengen mesin ini kerasa torsinya. Jadi kita mesti main speed atas dengan catatan naikin dulu speednya, tekan alatnya pada bidang yang akan dipoles, dan baru kita tekan triggernya. Dan kalau boleh saya bilang, alat ini bakalan lebih cocok sobat gunakan untuk bodi-bodi kendaraan bermotor yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak seperti sepeda motor. Alat ini bakalan lebih cocok, karena kalau misalkan kita gunakan buat memoles kendaraan seperti mobil, maka alat ini bakalan kewalahan duluan dan akan cepat panas. Untuk sementara sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Have a nice day, bye. Yuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.